Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berani tidak amanah. Maka ladina liman la amanata. Dan semestinya umat Islam harus menjadi umat yang paling amanah di atas muka bumi ini. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal luar biasa amanahnya. Orang-orang kafir pun mengakui Muhammad itu amanah. Maka mereka menjulukan Al-Amin, orang yang sangat-sangat amanah, orang yang bisa dipercaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amanah, ada amanah kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amanah kita kepada diri kita sendiri. Ada amanah kita kalau kita punya keluarga, amanah kita adalah istri kita, anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang yang bekerja, amanah kita adalah pekerjaan kita. Kalau kita menjadi seorang pelajar, amanah kita adalah tugas kita belajar. Kalau kita menjadi apapun kita, maka kita senantiasa memegang amanah. Dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya adalah umat yang paling memegang amanah di atas muka bumi ini. Semestinya teman-teman ini kalau bekerja di perusahaan masing-masing, itu harusnya teman-teman benar-benar menjadi orang-orang yang paling berprestasi di tempatnya masing-masing, karena orang yang paling aman. Pekerjaan selalu diselesaikan tepat pada waktunya. Karena amanah. Tidak hanya sekedar bapak tanggung jawab kepada perusahaan, tapi pertanggungjawaban itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita itu bukan Muslim kan misalnya. Oh, bukan itu. Muslim atau bukan Muslim, kalau Anda sudah pegang amanah, Anda harus selesaikan amanah dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di Mekah, meskipun orang-orang Mekah nggak suka dengan dakwah beliau, sebagian yang nggak suka itu tetap kalau mungkin amanah lebih percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul kemudian tidak mengatakan, oh ini kalian yang pikir orang kafir. Dia pikir ini orang yang nggak mau dengan dakwahku, maka kamu nggak mau amanah, nggak mau dasar imannya, enggak. Tetap semua dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mau berhijrah, Rasulullah hitung betul semua amanah. Beliau sampaikan kepada Ali, yang ini disampaikan kepada Fulan, ini sampaikan kepada Fulan, ini sampaikan, jangan sampai ada yang terlewat. Semua amanah dikembalikan kepada yang punya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganti sebentar. Teman-teman center aku. Ada yang kelelahan. Gantian itu tak center ning aku. Ya. Yang di belakang juga akan berdiri. Biar berdiri. Kaki kita yang dekat. Gantian, karena tubuh kita juga punya hak. Kita punya hak untuk kita nyamankan. Nggak boleh di center. Oh iya, kan biar awak ada di sini. Sambil maju ke depan, Mas. Kalau udah ada supaya yang di belakang bisa duduk. Maju lagi sedikit. Iya, maju lagi sedikit. Insyaallah. Maju. Dan di belakang, yang berdiri di belakang nggak dapat tempat duduk, bisa masuk. Kan maju. Apa satu film aja itu ya setelah laku. Sudah silakan duduk kembali. Iya, alhamdulillah. Betul. Silakan duduk kembali. Rapat. Tak nunggu ya, Pon. Nunggu. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh kalian alam.
rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Itu adalah bahasa lain dari cinta. Untuk menjadi cinta bagi seluruh alam. Bahkan rahmatan lil alamin, kata-kata rahmat itu adalah bentuk cinta yang paling dalam. Kalau kita pahami apa yang ditulis oleh para ulama, kalau cinta biasa, yang cinta biasa, itu kadang-kadang kita seolah-olah mencintai pada orang yang mau mencintai kita. Kamu aja. Kalau kepada orang yang membenci kita, mungkin kita tidak mencintai dia. Itu kalau cinta dalam makna yang sangat-sangat biasa. Tetapi kalau rahmat itu menuntut bahkan terhadap apa yang tidak kita sukai, atau terhadap orang yang tidak kita sukai. Kalau kita mengatakan kita merahmati dia, itu tetap harus mencintai. Jadi rahmat itu lebih dalam maknanya daripada al-hub, cinta. Al-hub cinta. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, masalah. Rasulullah itu mencintai umatnya. Mencintai umatnya. Rasulullah berdakwah di Mekah, berdakwah di Taif, berdakwah di saat itu beliau berdakwah. Bahkan mereka yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tetap mengalirkan cintanya kepada mereka. Anda ingin bukti? Kita buktikan di dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah berdakwah di Mekah sekian tahun, dan orang kafir Quraisy, sebagian di antara mereka tidak mau menerima dakwah beliau, bahkan memusuhi dengan berbagai macam cara, mengintimidasi dan lain sebagainya. Rasulullah teringat bahwa Rasulullah punya kerabat jauh. Kerabat jauh itu ada di Taif. Orang-orang Taif itu masih punya hubungan kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun agak jauh. Rasul kemudian merasa perlu untuk berdakwah di Taif. Siapa tahu kalau yang di Taif, karena ada kekerabatan yang jauh dari pusat kekuasaan yang ada di Mekah, mereka bisa menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Rasulullah ke Taif, daerah yang sekian kilometer jauhnya dari Mekah, sebelah selatan Mekah. Ternyata langkah Rasulullah ke Taif itu sudah dicium oleh orang-orang Taif, dan orang-orang Taif sudah menyiapkan orang-orang bodoh mereka dan anak-anak mereka cuci otaknya, mereka provokasi supaya kalau nanti Muhammad datang, serang Muhammad, lempari Muhammad, hina Muhammad. Itu yang terjadi. Begitu Rasulullah masuk, betul orang-orang bodoh di Taif dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa tapi sudah cuci otaknya oleh orang-orang Taif itu menghina Rasulullah sejadi-jadinya, melempari Rasulullah dengan batu sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Saat itu malaikat turun. Malaikat melihat kekasih Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperlakukan dengan sangat-sangat keji. Malaikat itu sampai marah. Malaikat turun menemui Rasulullah, dan malaikat itu berkata kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, biarkan aku tumpas orang-orang yang tidak tahu diri itu, orang yang kurang ajar itu. Aku ambil gunung itu, aku angkat, aku timpakan kepada mereka. Kalau mungkin itu yang terjadi pada diri kita datang baik-baik, ada satu tempat kita dihina, mungkin malah
Kita malah sendiri yang mencari cara supaya membalas. Mungkin. Baterainya cepat tuh. Ya kan? Mungkin. Ini Rasulullah sudah malaikat yang marah. Dihina, dilempari batu, berdarah-darah sampai sakit. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu rahmat, sangat-sangat merahmati umatnya. Jawaban Rasulullah adalah jawaban cinta, bukan jawaban kebencian. Adalah jawaban kasih sayang, bukan jawaban kebencian. Di dalam Al-Quran Rasul disifati wadil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasul sangat penyayang. Aku aja bilang. Bahkan terhadap orang yang melempari beliau belum beriman, Rasul juga tetap Rasul minta supaya malaikat mengurungkan niatnya. Jangan. Kan? Kalau mungkin orang-orang tua mereka saat ini masih kafir, aku berharap kelak di antara mereka anak-anaknya ada yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaumku yang melempari dengan batu, yang menghina itu. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Jadi Rasulullah tetap mencintai mereka, tetap menyayangi mereka meskipun mereka itu sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasulullah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dan Rasulullah rahmatnya tidak hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk Allah. Di seluruh alam ini Rasulullah menjadi rahmat. Kepada pohon kurma, kepada burung, kepada hewan apa saja Rasulullah menjadi rahmat. Wis digedein kok kecil lagi. Bahkan sebatang pohon kurma itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat yang menarik sekali. Nggak bisa ini tuh. Rasulullah ketika mendirikan masjid di Madinah, itu di tengah-tengah masjid ada satu pohon kurma yang tidak ditebang. Tidak ditebang. Kalau Rasulullah itu khutbah, itu seringkali Rasulullah berpegangan pada pohon kurma itu. Oh, udah lihat-lihat kan, Mbak? Berapa menit lagi? Sudah habis, kita selesaikan ceritanya dulu ya. Ya, sedikit. Katanya udah habis, padahal baru mulai maksudnya. Baru pengantar sudah habis. Sedikit jam-jam. Jauh-jauh dari Jakarta sampai ke sini. Baru pengantar sudah habis. Saya lanjutkan sebentar ceritanya ini. Pohon kurma itu kalau waktu itu selalu berpegangan pada pohon kurma itu. Suatu ketika ada sahabat Nabi dalam sebuah riwayat yang mengusulkan sahabat perempuan. Kok Perempuan itu luar biasa. Dia kan orang Jawa. Wahai Rasul, apa sebaliknya? Rasulullah itu pakai mimbar. Saya punya orang yang bisa membuatkan mimbar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setuju. Gitu ya. Kemudian yang membuatkan mimbar namanya sahabat Nabi bernama Sa'id Ad-Dari. Alhamdulillah. Beliau orang yang dikenal membuatkan mimbar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya akhirnya mimbar itu jadi. Dan ketika datang sholat Jumat, Rasulullah khutbah. Rasulullah khutbah di atas mimbar tidak lagi berpegangan pada pohon kurma. Pohon kurma itu menangis. Pohon kurma itu menangis. Yang Jumatan saya itu mendengar juga suara pohon kurma itu. Suara seperti apa saya nggak tahu. Soalnya saya tidak ikut sholat Jumat saat itu. Saya juga, Pak. Tetapi dalam riwayat seperti itu pohon kurma itu menangis. Rasulullah kemudian rasa rahmatnya itu tidak kemudian pohon kurma biarin, enggak. Tapi Rasulullah yang rahmatnya luar biasa. Rasul turun dari mimbar, dia pegang pohon kurma itu. Di sebuah riwayat dituliskan Rasulullah menyampaikan pada pohon kurma itu, insya Allah ini pohon kurma ini termasuk pohon kurma yang termasuk ada di surga. Kita berhenti menangisnya. Pohon kurma itu
Pohon kurma kenapa menangis? Pohon kurma menangis itu karena selama ini selalu disentuh oleh tangan Rasulullah, sekarang nggak disentuh lagi. Disentuh oleh makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tidak disentuh lagi, maka dia menangis. Tapi ketika Rasul menjanjikan bahwa dia nanti akan masuk surga juga, pohon kurma masuk surga, Pak. Seketika itu menangis. Rasul kemudian berkata pada sahabatnya, kalau tidak dihibur pohon kurma itu, dia bisa menangis sampai hari kiamat. Coba, pohon kurma yang Anda lihat cuma seperti itu bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini yang punya hati, punya pikiran, punya hati, bisa membaca darah beliau, kok sampai tidak terbit rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, masalah. Kalah sama pohon kurma. Kayak sawit ya, kalah sama pohon kurma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijamin oleh Allah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Kalau Allah mengampuni dosa kita, maknanya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua akan ikut bersama Rasulullah masuk surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sekali saya menumpahkan rasa cinta dan kerinduan saya kepada Anda semuanya. Tapi berhubung waktunya sudah habis, hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.